Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan kali ini kita akan masuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-11. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 43. Ya, halaman 43. Silahkan Mas Najasha dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Babu qawlillahi ta'ala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Berfirman Allah, maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas atau fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, dan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ya. Babu qaulillahi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Inilah firman Allah Azza wa Jalla yang dijadikan sebagai judul bab oleh penulis, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berupaya untuk istiqomah, ya, lurus, ya, mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan, menjauhi apa yang dilarang, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga untuk siapa? Untuk kita semua umat beliau. Ya. Kemudian Allah menjelaskan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu punya fitrah. Punya apa, Mas Anjas? Fitrah. Punya kecenderungan. Apa kecenderungan manusia aslinya? Kecenderungan kepada kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kepada kebaikan. Kepada tauhid atau kepada syirik? Tauhid. Kepada tauhid. Itu fitrahnya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala bikin manusia itu punya karakter, punya sifat dasar. Ya, sifat dasarnya adalah lebih menyukai tauhid daripada syirik. Lebih menyukai kebaikan daripada keburukan. Ya. Itulah aslinya, itu seperti itu manusia. Ya. Walaupun nanti kemudian ada orang-orang yang merusak fitrah itu sendiri. Ya. Tapi aslinya seperti itu. Aslinya dia suka kebaikan. Makanya kalau kita perhatikan, anak-anak kecil itu aslinya sukanya baik. Ya. Contoh misalnya, anak kecil itu betah nggak kalau pipis dipopok dan dibiarin? Betah nggak? Nggak betah. Karena pipis adalah sesuatu yang bersih apa yang kotor? Yang kotor. Jadi fitrahnya manusia itu menyukai kebaikan, menyukai yang bersih-bersih, itu fitrahnya. Tapi ketika itu dibiarkan, nggak segera diganti, begitu pipis dibiarin sampai penuh pek, bahkan mukanya penuh sampai apa? Sampai bocor. Maka lama-lama anak itu menjadi biasa dengan sesuatu yang kotor. Contoh yang lain, anak itu aslinya dia suka bicara yang baik. Suka bicara yang baik. Ya, nggak ngomong yang jelek-jelek. Itu aslinya seperti itu.
Tapi diajarin temennya. Tapi karena diajarin temennya, diajarin kakaknya, Adiknya. diajarin adiknya, diajarin orang tuanya, akhirnya modal yang baik itu rusak. Ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah fitrah Allah. Itu maksudnya bagaimana? Katanya tadi berubah. Kok ini kata Allah kok nggak ada yang bisa merubah? Maksudnya adalah aslinya itu loh. Aslinya itu fitrah. Iya, fitrah aslinya manusia itu cinta baik kan tidak ada. Manusia terlahir mencintai keburukan itu tidak ada. Fitrahnya Allah sudah seperti itu gitu loh. Tapi nanti kemudian dirubah-rubah mungkin. Tapi aslinya begitu lahir fitrahnya adalah kebaikan. Ya. Sehingga jangan kita sia-siakan modal yang sangat mahal yang Allah berikan itu. Ya. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya. Agama yang lurus, agama yang seimbang. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ya. Ada orang berlebihan, ya, berlebihan dalam sholat misalnya. Oh, ada berlebihan sholat, ada. Ya. Contohnya orang pada sholat 5 kali, dia sholat berapa? 10 kali. 6 kali, 7 kali, 10 kali. Itu berlebihan. Dan ada yang meremehkan. Contohnya meremehkan apa? Ya nggak sholat. Ya. Jadi yang benar yang mana, Mas? Sholat 6 kali apa nggak sholat? Sholat sesuai syariat. Sholat 6 kali apa nggak sholat? Mana yang benar? Sholat. Berapa kali? Sholat. Ya 5 kali. Ya, yang wajib. Yang wajib. Ya. Jadi itulah ad-dinul qayyim. Ya, agama yang lurus, tidak berlebihan, juga tidak meremehkan. Ya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lihat bagaimana Allah menggunakan kata aktsara. Berarti lebih banyak yang tahu atau yang tidak tahu? Yang tidak tahu. Yang tidak tahu. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang tahu. Ya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa mayoritas atau kebanyakan orang itu justru tidak tahu. Maka nggak boleh kita beralasan dengan kebanyakan orang. Ya. Mas Anjas, Mas Usama, Mas Abdurrahman, Mas Ukasha, Mas Bilal misalnya. Kalian belum boleh pegang HP. Ya. Nah itu teman-teman, itu nggak boleh alasan kayak gitu. Nah itu orang-orang nggak boleh alasan kayak gitu. Ya. Allah sendiri mengatakan di sini bahwa kebanyakan orang itu nggak tahu. Kebanyakan. Ya. Jadi jangan dijadikan alasan perbuatan kebanyakan orang, jangan. Tapi yang dijadikan patokan itu bukan kebanyakan orang, tapi yang dijadikan patokan apa kata Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.